Toastmasters Internasional. Pertandingan hari ini akan memberi kesempatan bagi kita untuk mengamati rekan kita yang lebih mahir dan telah memperoleh manfaat dari program pelatihan Toastmasters mereka, memberi pengalaman pada sebagai juri, pemimpin, dan petugas acara. Sekedar informasi, kontes ini adalah kontes persahabatan antara klub-klub Toastmasters yang mengadakan pertemuan dalam bahasa Indonesia atau campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan virtual pada kontestan dan petugas kontes ini. Baik, para kontestan, juri, pencatat waktu, dan penghitung suara yang sudah diberi pengarahan secukupnya, dan para kontestan juga sudah diundi untuk urutan pidato. Marilah kita kenalan dulu dengan para kontestan untuk kontes pidato hari ini sesuai urutan bicara. Pengarah Zoom, silakan memberi spotlight kepada kontestan. Kontestan nomor 1, Yeni Jaya Laksana. Silakan di spotlight. Kemudian kontestan kedua adalah Lailatul Qodriyah. Kontestan ketiga, Emi Ermia. Kontestan keempat, Akbar Prayuda. Kontestan kelima, Muan Ridani. Kontestan keenam, Ida Mahyuni. Dan kontestan ketujuh, apakah sudah hadir? Damayani. Belum hadir? Belum. Oke, baik, kita teruskan. Nanti akan menyusul. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk membesarkan hati para kontestan. Mari kita siap. Ya. Setiap lomba, tidak ada lomba tanpa peraturan. Peraturan pertandingan storytelling adalah sebagai berikut. Para kontestan mohon didengarkan dan disimak baik-baik. Anda akan bicara di ruang online dan berbicara tentang cerita pribadi atau personal yang menginspirasi. Setelah diperkenalkan, para kontestan akan segera ke posisi bicara. Kemudian kontestan akan bertanya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Nanti saya, pengarah acara, Miranda, akan menjawab ya atau tidak. Kemudian kontestan akan bertanya, apakah saya kelihatan dengan jelas? Ya, jadi dua pertanyaan ini mohon diajukan oleh peserta dan nanti akan saya konfirmasi apabila telah jelas. Waktu berpidato mulai dicatat sejak ucapan ataupun gerakan komunikasi yang pertama yang diperlihatkan kepada audiens. Kurun waktu untuk menyampaikan pidato adalah 5 hingga 7 menit. Kontestan didiskualifikasi dari kontes jika kontestan berpidato kurang dari 4 menit 30 detik atau lebih dari 7 menit 30 detik. Latar belakang virtual pencatat waktu akan dinyalakan sebagai berikut. Pencatat waktu, tolong dites latar belakang virtual selama saya berbicara. Latar belakang hijau akan dipasangkan pada menit kelima dan akan dipasang terus selama 1 menit. Latar belakang hijau sudah? Saya pakai ini, dia otomatis ketika timer kelima dia akan hijau. Saya salah, saya tak perlu bocil lah. Oke. Ya, jadi mungkin kalau ada contohnya. Oke, boleh saya kasih. Ya, mungkin seperti ini ya, warna hijau. Seperti ini. Ada nggak? Ya, oke, baik. Jadi akan ada warna hijau. Kemudian, ini mana saya punya latar belakang kok hilang. Kemudian pada waktu
latar belakang kuning akan dipasangkan pada menit ke-6 dan akan dipasangkan terus selama 1 menit. Dan latar belakang merah akan dinyalakan pada menit ke-7 dan akan dipasangkan terus sampai pembicara berhenti bicara. Para peserta mohon mempin sendiri timernya karena timer tidak akan di spotlight ketika kontestan sedang berbicara. Kalau ada masalah dengan latar belakang atau masalah teknik dari penghitung waktu, maka pembicara akan diberi tambahan waktu selama 30 detik. Peserta akan diperkenalkan sebagai berikut. Nama, judul, kemudian judul, dan terakhir nama. Tidak ada sebutan gelar Toastmaster seperti kompeten komunikator atau DTM, PM2, ataupun Distinguished Toastmaster. Akan dihitung 1 menit saat hening sebelum peserta pertama dan antara setiap peserta agar para juri dapat mengisi formulir penilaiannya. Pencatat waktu, tolong share screen timer digital yang akan memasangkan warna hijau apabila 1 menit telah tiba. Ya, jadi Anda akan bisa melihat pada waktu 1 ketika waktu ini untuk para audiens. Dan selama waktu masih berjalan sebelum 1 menit, mohon hening agar para juri dapat mengisi dan menghitung perhitungannya, penilaiannya. Setelah semua kontestan selesai, para juri akan diberi waktu 5 menit hingga 10 menit untuk menyelesaikan pengisian formulir penilaiannya. Para juri diminta untuk tidak memperhatikan kurun waktu pidato dalam penilaian mereka. Protes boleh diajukan oleh para kontestan maupun para juri kepada ketua juri. Ketua panitia hari ini adalah Denny Surya. Ketua juri tolong, Ketua panitia adalah Denny Surya dan ketua juri adalah Distinguished Toastmaster Yusuf Chandra. Mungkin bisa di spotlight ketua jurinya, Yusuf Chandra. Jadi kepada beliaulah atau kepada ketua panitia Denny Surya, protes bisa disampaikan apabila tidak disetujui. Setelah hasil kontes diumumkan, keputusan juri adalah final, kecuali kalau urutan pemenang diumumkan secara tidak tepat. Pengumuman dapat langsung diperbaiki oleh ketua juri, penghitung suara, dan pencatat waktu. Baik, itu peraturan-peraturannya. Sudah jelas? Kalau ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan sekarang. Oke, tidak ada ya? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan peraturan rumah tangga. Ada beberapa peraturan rumah tangga yang perlu diperhatikan agar kontes ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada pengarah Zoom dan co-host dan pelaksana umum, tidak diperkenankan untuk memberi masuk atau admit para tamu atau peserta di ruang Zoom pada saat kontestan berbicara, kecuali pada jeda 1 menit hening antara 2 pidato kontes. Tidak diperkenankan untuk mengambil foto waktu kontes sampai kontestan terakhir selesai dengan pidatonya. Semua hadirin diminta tutup mikrofonnya atau diheningkan, kecuali kontestan yang dapat giliran untuk tampil dan pengarah acara. Semua hadirin diminta untuk menutup videonya, kecuali kontestan, pencatat waktu, ketua juri, dan saya sendiri sebagai pengarah acara. Kami semua berterima kasih atas kerjasama Anda dalam menghormati aturan rumah tangga ini. Oke, berikan jempol virtual Anda sekarang. Apakah para kontestan sudah siap? Para kontestan? Oke, baik. Apakah petugas kontes sudah siap? Oke, sepertinya sudah semua ya. Dan penghitung waktu? Penghitung siap. Waktu sudah siap? Siap. Oke. Ketua Dewan Juri,
Apakah para juri siap? Siap. Oke, ini juri yang lain udah siap belum? Oke, baik. Tolong ya jempolnya. Dan terakhir, audiens, para tamu, apakah sudah siap? Sudah. Oke, baiklah. Mari kita mulai pertandingannya. Pencatat waktu 2, tolong share screen, berikan tanda 1 menit sebelum kontestan pertama. Oke, kontestan pertama siap ya. Baiklah. Kontestan pertama, tolong pin pencatat waktu yang menyalakan latar belakangnya dan Zoom host tolong dipin atau tolong di spotlight kontestan pertama. Kontestan pertama sudah siap. Oke. Apakah suara dan video saya terlihat dengan baik? Untuk sementara belum saya lihat. Oh. Apakah sudah terlihat? Belum. Kok di saya sudah kelihatan ya? Apakah yang lain melihat? Masih di saya masih kelihatan blank. Sudah. Sekarang baru terlihat. Sudah kelihatan? Sudah. Oh, sudah. Ya. Karena di saya tampaknya sudah kelihatan dari tadi. Okay. Tapi masih agak frozen ya. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Halo? Halo? Ya. Saya blank. Sekarang sudah terlihat gambarnya, image-nya, tapi tidak bergerak kontestan ini. Berarti koneksinya jelek deh. Ya. Oke. Baik, kita teruskan. Kita sudah bisa mendengar suaranya. Ya, kontestan pertama. Seadanya sih. Oke, sekarang sudah bisa bergerak sedikit ya. Kontestan pertama, Yeni Jaya Laksana dengan judul Menderita adalah Pilihan. Menderita adalah pilihan Yeni Jaya Laksana. Air mata berlinang dari wajah wanita cantik ini. Wajah bulat telur, kulit putih langsat, dengan wajah turunan yang biasa berbinatang, tidak ada pertimbangan, tidak ingin hidup lagi. Rama, bisik Sinta. Rama, teganya kau sakiti hatiku. Aku hancur, Mas Rama. Mengapa kau lakukan ini, Mas? Mengapa? Sinta duduk sendiri, termenung dengan kepedihan hatinya di sudut kamar yang begitu cantik, didesain bak ruang istana dari seorang putri Jawa. Ukiran kayu indah, kelambu berwarna putih, cahaya yang menyinari kamar ini
untuk kehangatan. Ini favorit Rama dan Sinta, tapi sangat di hati. 1 tahun yang lalu, Rama yang tampan, pujaan banyak wanita dengan gencar mendekati Sinta. Sinta, Sinta, Sinta cantik, Sinta manis. Aku Rama, kita jodoh loh. Nama saja sudah cocok. Kita sudah ditakdirkan bersama, Sinta. Kita akan bersama sampai cucu buyut, sampai kita nanti mengembuskan napas terakhir. Kamu untukku, Sinta. Kamu untukku. Sinta yang bersifat manis, ceria, kepincut hatinya. Sangat terkesan dengan Rama. Tak lama kemudian, mereka meminta restu dari orang tua. Orang tua yang dengan senang hati memberikan restu mereka kepada pasangan yang tampak serasi, pasangan Rama dan Sinta. Mata Sinta bengkak merah, air mata tak berhenti mengalir. Mas Rama, kenapa Mas harus ada Dewi, wanita jahanam itu? Mengapa Mas? Apa sih yang gak cukup dari apa kamu cari? Sampai teganya kau menikahi Dewi 8 tahun yang lalu dengan 3 anak. Bagaimana dengan anak kita, Mas? Bagaimana teganya kau? Sinta sakit seperti disayat sembilu beribu kali. Hati ini tak tahu mesti gimana lagi. Mas, teganya Mas. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Bunda, 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 makan yuk Bunda. Terdengar suara Pio. Sinta kembali termenung. 12 tahun yang lalu. Kebahagiaan itu begitu nyata. Anak mereka, Pio, satu-satunya buah hati, terlahir di dunia. Tangis yang keras begitu terdengar merdu, seperti lagu yang indah untuk mereka. Pio, dunia ini berubah. Pio yang luar biasa. Rama dan Sinta begitu bahagia. Sinta mengusap mukanya. Tunggu nak, Bunda keluar nak. Bunda keluar sebentar ya. Dicoba diseka matanya yang bengkak, dibasuh mukanya sedikit, dan Sinta keluar dari kamar. Sinta menatap anaknya. Pio terkejut. Bunda, Bunda, kenapa Bunda? Bunda, sedih apa Bunda? Kenapa Bunda? Pio berkata dengan sedih. Sinta menjawab, tak apa Pio, Bunda cuman sedang sedih memikirkan sesuatu, tapi bukan apa-apa kok. Jangan khawatir kamu ya nak. Ayo kita makan saja. Dengan mata bengkak, Sinta duduk di meja menatap Pio. Menatap Pio dengan cinta. Hati ini sungguh sakit. Sangat sakit. Semur jengkol yang dimakan masuk ke mulut hari ini terasa sangat pahit. Sepahit hatinya. Pagi ini memang luar biasa. Pagi yang sungguh mengubah hidup ini. Rama menemui Sinta, menyodorkan surat cerai. Sinta, sudah aku tidak cinta lagi padamu. Aku pilih Dewi. Tanda tangan saja. Hancurlah Sinta. Tapi tanpa berkata, Sinta hanya menandatangani saja surat itu. Dan pergi meninggalkan Rama. Kembali menatap Pio di seberang meja. Sinta berkata, baik,
Cukup 4 tahun terakhir ketika aku pertama kali menemukan selingkuh ini, aku sudah memilih menderita. Aku pilih menderita dan aku sungguh bodoh. Bodoh. Sudah, hari ini cukup sudah. Pio anakku, kamu adalah harapan hidupku. Aku hanya hidup untukmu saja, nak. Untukmu saja, nak. Aku bisa hancur, tapi aku bisa tegar untukmu, nak. Karena aku tahu derita itu adalah pilihan. Dan hari ini aku memilih tidak memilih derita itu. Aku akan bersamamu, nak. Sekarang dan selamanya. Kembali kepada pemimpin kontes. Terima kasih. Mohon 1 menit hening untuk memberi kesempatan para juri untuk mengisi balot. Dan silakan share screen pencatat waktu kedua. Baik, kontestan kedua, tolong pin pencatat waktu yang menyalakan latar belakangnya. Ya, silahkan bertanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Apakah saya terlihat dengan jelas? Ya, terlihat dengan jelas. Kontestan nomor 2, Lailatul Qadriyah, dengan judul Keyakinan. Keyakinan Lailatul Qadriyah. Ada seorang lelaki yang berjalan menuju ke sebuah penampungan gajah. Dia melihat bahwa di sana banyak gajah yang diikat dengan seutas tali. Lelaki tersebut berpikir, mengapa mereka tidak melepaskan talinya? Padahal mereka mempunyai kekuatan untuk bisa melepaskan talinya. Karena penasaran, seorang pelatih menghampiri para pelatih gajah yang sedang duduk di kursi. Selamat siang, pelatih. Saya ingin bertanya. Ada apa, anak muda? Apa yang ingin kamu tanyakan? Pelatih, kenapa gajah-gajah tersebut tidak melarikan dirinya? Karena mereka pada usia sejak kecil sudah diikat dengan seutas tali. Pada usia tersebut, mereka masih dapat menahan tali tersebut. Namun, setelah dewasa, mereka dikondisikan untuk memiliki keyakinan dan percaya bahwa tali tersebut tidak akan dapat melepaskan diri mereka. Oh, seperti itu. Terima kasih, pelatih. Sama-sama, anak muda. Setelah mendapatkan jawaban dari pelatih tersebut, lelaki tersebut pun terus berjalan
dan berpikir, ternyata mereka tidak melarikan diri karena mereka percaya bahwa tali tersebut dapat menahan mereka. Para dewan juri, pengarah acara, ketua panitia. Dari cerita ini, saya mendapatkan suatu pesan moral. Apapun pendapat di sekeliling kita tentang kita, meskipun mereka menahan kita, jangan dengarkan omongan mereka. Terus lanjutkan dan yakinlah bahwa apa yang kamu impikan itu adalah sesuatu yang mungkin. Sama halnya dengan kehidupan kita. Di sekeliling kita pasti banyak orang yang akan menghadang kita, akan membisikkan kita, ngapain kau ikutan kayak gitu? Ngapain kau harus sambil seperti itu? Bodoh kau, nggak ada gunanya itu. Tapi ingat, kita masih punya satu impian. Kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan. Sama halnya seperti saya. Saya hanya seorang anak dari keluarga yang sederhana. Saya dari kecil memiliki impian, memiliki keyakinan, saya ingin menjadi seorang guru. Dan pada akhirnya, walaupun saya hanya tamatan SMA, saya bisa mendapatkan keinginan saya tersebut. Meskipun orang di sekeliling saya bilang, Ella, kerja di mana kau sekarang? Oh, aku cuma ngajar les doang kok. Kenapa kau nggak ngambil S1 pendidikan? Kau pintar. Matematika kau oke. Bodoh lah kau. Nggak ngambil S1. Loh, emangnya kenapa dengan saya cuma tamatan SMA? Yang penting saya tidak menyusahkan kalian. Impian saya hanya satu. Saya ingin menjadi seorang guru karena saya mempunyai prinsip tanpa sarjana pun saya pasti bisa mendapatkan kesuksesan saya. Oh, oke lah, lanjutkan. Nanti kalau kau nggak sukses, kau lanjut pendidikan ya. Itu urusan saya, bukan urusanmu. Sebenarnya, sakit pasti ada. Di saat orang di sekitar kita yang memandang remeh kita, yang memandang sebelah mata. Tapi ingatlah dengan prinsip yang ada di diri kita. Prinsip saya, biarkan orang lain berkata apa tentang saya tidak akan pernah peduli. Karena tujuan saya untuk membahagiakan orang tua saya dan saya harus bisa mencapai impian saya. Terima kasih, saya kembalikan ke pengarah acara. Mohon 1 menit saat untuk hening, untuk memberi kesempatan kepada para juri untuk mengisi balotnya. Pencatat waktu, oke, sudah di-share. Kontestan ketiga. Tolong pin pencatat waktu yang menyalakan latar belakangnya.
Dan Zoom host, tolong di spotlight kontestan ketiga. Baik, silakan. Apakah saya terlihat dan terdengar dengan jelas, teman-teman? Ya, Anda terlihat dengan jelas dan juga terdengar dengan jelas. Kontestan ketiga, Emi Ermiah, dengan judul Makan, Siapa Takut? Makan, Siapa Takut? Emi Ermiah. Dewan juri dan para penonton, apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar kata diet? Saya yakin dan percaya yang laki-laki pasti yang terbayang adalah perempuan. Gak apa-apa juga sih kalau ngebayanginnya laki-laki. Sebaliknya, perempuan yang terbayang sungguh beragam dan tak berkesudahan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari bentuk tubuh hingga gaya hidup. Menurut saya, diet bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Diet adalah aturan makan atau makanan khusus untuk kesehatan mental. Maka dari itu, diet itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, tetapi juga untuk ketentraman jiwa. Waktu saya kecil, makan adalah aktivitas atau kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan karena jumlah atau beraneka ragamnya jenis makanan yang kami miliki pada saat itu. Tetapi momen makan malam adalah momen berkumpulnya semua keluarga. Emak saya harus memutar otak bagaimana caranya agar makanan itu cukup untuk kami bertujuh. Sekali lagi, cukup. Tidak ada seorang pun dari kami yang memperoleh makanan lebih banyak, lebih sedikit. Ajaibnya, kami tidak pernah merasa kekurangan, apalagi kelaparan. Belakangan, saya baru mengerti kenapa emak tidak pernah menyajikan telur rebus di menu makanan kami. Emak selalu menggoreng telur itu menjadi telur dadar gulung. Hanya 3 butir telur. Emak meramunya dengan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, garam, dan daun bawang. Aroma telur dadar emak memenuhi semua ruangan di rumah kami yang kecil. Telur dadar gulung emak yang legendaris itu tidak tergantikan hingga hari ini. Para penonton dan dewan juri, beranjak dewasa, saya mulai merasa ada yang aneh di tubuh saya. Saya merasa besar, berat, dan malas. Ya, saya kelebihan berat badan. Saya menjadi malu dan rendah diri. Puncaknya, ketika teman-teman mulai menyindir saya, Emi, sekarang tuh viralnya cabe-cabean. Lah, kamu umbi-umbian. Bum! Kata umbi-umbian sungguh melukai hati saya. Saya merasa rendah diri dan menarik diri dari pergaulan. Ini semua harus dihentikan, bagaimanapun caranya. Program Dinput dimulai. Saya memasuki klub kebugaran. Saya berolahraga setiap hari. Enggak tanggung-tanggung. Saya bahkan menyewa pelatih pribadi untuk mewujudkan impian saya. Lebih gila lagi, saya melewatkan makan malam. Pokoknya gimana caranya biar berat badan saya turun. Ternyata benar kata orang, usaha tidak mengkhianati hasil. Dalam 2 bulan, berat badan saya turun 5 kilo. Yes! Berhasil!
saya melompat-lompat kegirangan seperti anak kecil yang mendapatkan mainan, berputar-putar bak seorang peri tanda bahagia. Saya merasa cantik, langsing, dan seksi. Penonton, itu tidak berlangsung lama. Saya mulai lupa diri, curang, dan tidak disiplin. Berat badan saya seperti yoyo, naik, turun, naik, turun. Cepat atau lambat, program diet itu gagal. Saya menyadari ada yang salah dalam sistem itu. Saya hanya mengejar bentuk fisik dan pencitraan. Sedih deh. Terlepas dari diet, saya akhirnya membuat sebuah program, yaitu menjadikan makan sebagai sebuah seni. Inilah seni makan versi saya. Pertama, makanlah lebih sering, tapi jumlahnya lebih sedikit, dan bergeraklah lebih banyak. Anda tentu pernah mendengar kata makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Awalnya nggak enak, tapi jalanin aja, nanti juga biasa. Yang kedua, siapkan dan masaklah di rumah. Dengan menyiapkan dan memasak, makanan menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan tentu saja lebih hemat. Yang ketiga, nikmati makanan itu dengan bahagia. Hindari makan terburu-buru. Misalnya makan sambil di mobil berangkat kerja, atau makan sambil nonton TV. Yang keempat, ini yang paling penting. Berbagilah dan hindari menyetok makanan. Dengan berbagi, kita menjadi makan lebih sedikit alias secukupnya. Alhasil, badan menjadi sehat dan menenteramkan. Nah, bagi saya, diet bukan hanya soal naik atau turun berat badan, tetapi soal berbagi dan berbagi. Sharing is caring. Dengan berbagi, kita menjadi lebih bijak. Jika Anda pernah mendengar kata small is beautiful, izinkan saya berkata bahwa kita sudah terlahir cantik, menarik, unik, seperti apapun bentuk dan ukuran tubuh kita. Hargai, cintai, dan sayangi tubuh Anda seperti apapun keadaannya saat ini. Itu cerita saya tentang seni makan. Bagaimana cerita Anda? Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih. Mohon 1 menit saat hening untuk memberi kesempatan kepada para juri untuk mengisi balotnya dan silahkan share screen pada pencatat waktu. Baik. Baik, terima kasih. Mari kita panggil kontestan keempat. Tolong pin pencatat waktu yang menyalakan latar belakangnya. Tolong di spotlight kontestan keempat. Oke, silakan. Apakah suara dan gambar saya jelas? Ya, suara dan gambar Anda jelas. Kontestan keempat, Akbar Prayuda, dengan judul Stigma. Stigma, Akbar Prayuda.
Pekerjaan saya sebagai pekerja sosial profesional menjadikan saya berkesempatan untuk menjadi relawan pada bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018. Kota Palu saat itu hancur, mengakibatkan berbagai fasilitas publik tidak optimal melayani masyarakatnya, termasuk layanan kesehatan. Puskesmas menjadi sibuk, rumah sakit runtuh, tenaga kesehatan banyak yang menjadi korban dan belum diketahui keberadaannya. Suatu hari saya bangun sebelum sholat subuh untuk bersih-bersih karena sangat sulit menemukan air bersih setelah bencana. Meskipun saya harus mengantri. Saya memulai pagi dengan perencanaan bersama tim. Hari itu tugas kami adalah mengantarkan obat. Kami pun membagi tim dan mengantarkan obat ke masing-masing pasien. Dengan jarak yang cukup memakan waktu, saya mengendarai motor sekitar 80 km, jalan yang cukup jauh dari kota Palu. Jalan yang rusak, berantakan karena gempa, tidak memungkinkan untuk dilalui dengan mobil. Sampailah kami kepada rumah salah satu pasien, yang sebenarnya pasien menunjukkan wajah agak ketakutan ketika melihat kami datang. Pasien tertidur lemas, seperti tak ada daya. Dengan suara lirih, kami berbincang dan memberikan sesi konseling. Kami menitipkan obat khusus untuk orang dengan HIV di balik bantal dengan sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh keluarganya. Ini kami lakukan atas permintaan pasien. Ternyata pasien tersebut tidak ingin penyakitnya diketahui oleh keluarganya. Kenapa demikian? Padahal keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman. Tempat di mana anggotanya memperoleh dukungan, memperoleh kehangatan, apalagi ketika sedang mengalami kemalangan. Stigma diskriminasi terhadap orang dengan HIV menjadi sebuah kengerian. Kala orang-orang fokus sama manusianya, bukan penyakitnya. Inilah yang menjadi kondisi pada pasien ini. Sampai dia juga menstigma dirinya sendiri. Akibatnya, pasien tidak ingin penyakitnya diketahui oleh keluarganya dan lingkungan terdekatnya. Mengakses layanan kesehatan harus di tempat yang jauh dari rumah untuk menghindari anggapan buruk dari masyarakat. Namun dengan kondisi pasca bencana, rasanya sangat sulit untuk mengakses layanan kesehatan yang jauh dari rumah. 2 minggu setelah kunjungan tersebut, kami mendengar kabar bahwa pasien harus menutup usia. Dengan usia yang masih relatif sangat muda. Karena menghindari stigma dan diskriminasi. Dia tidak ingin pelayanan kesehatan. Karena harus berinteraksi dengan orang-orang tenaga kesehatan di desa yang sangat mengenal satu sama lain. Pasien takut statusnya terbongkar. Belakangan baru kami ketahui bahwa pasien ternyata juga menderita tuberkulosis akut dan tidak patuh minum obat. Inilah orang dengan HIV pertama yang meninggal dunia di bawah radar saya. Kasus-kasus seperti ini dengan kondisi yang beragam harus saya dokumentasikan dalam arsip pekerjaan saya. Dengan peristiwa itu ditambah lagi akumulasi berbagai kasus sebelumnya, saya merasa tidak berguna. Bingung harus menyalahkan siapa, bahkan seperti ikut menderita karena tenggelam dalam cerita. Saya mengalami stres dan tidak mampu merawat kondisi emosional. Bahkan saya pernah melakukan wawancara, di tengah wawancara saya menangis. Ini sangat tidak profesional. Sudah mengganggu emosional saya. Sampai pada suatu ketika saya berpikir untuk berhenti bekerja, mencari
pekerjaan yang lain saja. Suatu saat saya menerima pelaporan bahwa ada anak usia SD diberhentikan dari sekolah, diusir dari salah satu desa di bagian barat Indonesia karena mereka mengidap HIV. Situasi ini menampar saya. Anak kecil saja masih berjuang memperoleh hak hidupnya, sementara saya seperti menyerah, padahal bukan saya yang mengalami. Kenapa saya harus berhenti? Sementara stigma terhadap orang dengan HIV terus berlanjut. Kenapa harus pergi sementara api diskriminasi belum padam? Disinilah saya memutuskan untuk tetap melanjutkan bekerja dan berjuang bersama orang dengan HIV. Rekan-rekan semua, orang dengan HIV dipandang sebagai orang yang hina. Perilakunya, pergaulannya, dianggap sebagai pendosa, padahal mereka juga manusia, punya hak yang sama dan surga yang tidak berbeda. Melalui kontes ini, dengan sedikit berkompetisi, saya mengajak Anda semua berkontemplasi untuk bersama-sama mengakhiri stigma dan diskriminasi, khususnya pada orang dengan HIV, agar kita lebih manusiawi. Terima kasih. Kembali ke arah acara. Mohon 1 menit saat hening memberi kesempatan kepada para juri untuk mengisi balot, dan silahkan pencatat waktu membagi skrinnya. Terima kasih. Kontestan kelima. Tolong pin pencatat waktu yang menyalakan latar belakangnya. Apakah? Tolong di spotlight ya, baik. Silakan. Apakah suara saya dan video saya terlihat cukup jelas? Suara dan video Anda terdengar jelas, terlihat jelas. Kontestan kelima, Muan Ridani, dengan judul Selagi Ada, Selagi Bisa. Selagi ada, selagi bisa, Muan Ridani. Doni Dirgantoro dalam bukunya 5 cm menuliskan bahwa sebuah cinta memang harus diungkapkan. Karena tidak pernah ada cinta yang disembunyikan kecuali oleh seseorang yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Benarkah demikian? Karena saya adalah orang yang sangat susah sekali untuk menyatakan perasaan saya kepada orang-orang terdekat saya. Kepada orang tua, kepada pasangan, pun kepada teman. Bahkan setelah saya ingat-ingat, sepanjang 41 tahun usia saya, rasanya saya nggak pernah mengungkapkan perasaan saya kepada orang tua saya lewat kata-kata. Saya sepertinya tidak pernah mengucapkan, "Pak, Mak, aku sayang kalian," atau kata-kata sejenis itu. Pun demikian kepada suami saya. Sepanjang masa kami bersama,
mulai pacaran hingga menikah, dan kini beranak 2. Saya juga nggak pernah bilang, I love you. Sayang, aku rindu. Seperti pasangan pada umumnya. Apakah memang saya terlalu mencintai diri saya sendiri seperti yang Doni bilang? Entahlah. Yang jelas, seperti ada rasa malu pada diri saya untuk mengucapkan hal yang menurut saya remeh-temeh. Sesuatu yang menurut saya nggak penting. Bukankah cinta dan sayang itu bukan sekedar kata-kata, melainkan pembuktian dalam perbuatan. Bahkan saat orang tua atau suami saya sakit, saya nggak tahu harus bagaimana mengungkapkan perasaan saya, mengungkapkan rasa khawatir saya kepada mereka. Meski hanya sekedar mengucapkan, cepat sembuh ya. Jangan lupa makan dan minum yang banyak. Dan jangan lupa minum obatnya. Saya lebih memilih mengasingkan diri di kamar, menenggelamkan kepala di bawah bantal, menangis sambil berdoa. Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Saya juga tidak pernah memulai percakapan melalui chatting, misalnya dengan orang tua, pasangan, saudara-saudara saya, bahkan teman saya, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tak akan pernah dijumpai saya menanyakan kabar mereka lebih dahulu. Berbasa-basi di WhatsApp misalnya. Sampai akhirnya saya mengalami kejadian yang membuat saya menyadari. Hari itu, saya melihat status WA seorang teman. Fotonya tengah terbaring dengan selang infus di tangannya. Saat itu saya berperang dengan diri saya sendiri. Hubungi nggak ya? Sebagian besar hati saya bilang, nggak usah, nggak perlu. Untuk apa? Tapi di bagian hati saya yang lain juga bilang, ayolah, tanyakan kabarnya. Dia kenapa? Hari itu saya enggan menghubunginya. Tapi keesokan pagi, saat saya masih melihat fotonya terbaring di tempat tidur, saya memutuskan untuk ngechat dia di WA. Nanya dia kenapa. Sakit apa? Berat sekali awalnya. Berat sekali menghubungi dia duluan. Entah kenapa. Tapi begitu membaca jawabannya, saya tidak merasa menyesal telah menghubunginya duluan. Nggak tahu nih, lemas banget. Mungkin kecapean, katanya. Beberapa hari nggak ada kabar. Di hari ketiga saya WA lagi. Ternyata dia yang semula dirawat di klinik dekat rumahnya harus dipindahkan ke rumah sakit. Belum tahu juga sakitnya apa. Itu adalah WA terakhir yang saya terima dari dia. Karena besok dan sampai hari-hari setelahnya, dia nggak pernah lagi membalas chat saya. Di WA, DM di Instagram, sampai akhirnya saya dapat kabar. Dia terbaring di ICU dengan bantuan mesin ventilator. Terinfeksi COVID-19 beritanya. Tepat setahun yang lalu, di awal-awal pandemi COVID masuk ke Indonesia. Sahabat saya akhirnya harus menyerah dan meninggalkan saya dengan sesal yang mendalam. Kepergiannya dan pandemi ini mengajarkan saya satu hal, bahwa waktu sangatlah berharga. Menghargai tiap momen bersama teman dan keluarga. Berbagi kabar dan cerita dengan mereka. Belajar mengungkapkan rasa, walau hanya sekedar kata,
Hey, terima kasih ya sudah bersama saya. Maka selagi ada, selagi bisa, manfaatkanlah. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Mohon 1 menit saat hening untuk memberi kesempatan para juri mengisi balot. Terima kasih, pencatat waktu. Baik, kontestan ke-6. Tolong pin pencatat waktu yang menyalakan latar belakangnya. Mohon di spotlight kontestan ke-6. Silakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, ya. Apakah gambar saya terlihat dengan jelas? Ya, terkelihatan dengan jelas. Kontestan ke-6, Ida Mahyuni, dengan judul pidato Karena Saya Bisa. Karena Saya Bisa, Ida Mahyuni. 45 tahun yang lalu, tepatnya 20 Februari 1976, saya lahir dari pasangan suami istri Lubis dan Nasution di sebuah kota kecil di Pematang Siantar. Dari situlah saya dapat nama saya Ida Mahyuni Lubis, dan saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara dengan adik saya satu lagi perempuan. Sayangnya, ayah dan ibu saya memilih untuk berpisah. Di usia saya lebih kurang 2 tahun, akhirnya mereka berpisah dan saya ikut dengan ibu beserta adik saya. Kehidupan semuanya normal-normal saja hingga saya sekolah menengah pertama. Dan ketika saya menyelesaikan SMP, saya harus sekolah lanjutan pertama atau SEMEA. Saya memutuskan mengikuti permintaan dari ayah untuk bersama dengan ayah. Akhirnya saya kembali ke kota Pematang Siantar. 1 tahun saja saya bersama ayah, tapi itu untuk pertama kali saya meninggalkan ibu dan keluar dari zona nyaman saya. Saya ikut dengan ayah karena tugas, akhirnya ayah beserta keluarganya pindah ke kota yang berbeda. Akhirnya di tahun kedua dan ketiga SEMEA saya ikut dengan nenek atau biasa saya panggil opung. Saya ikut opung dan kelebihan tinggal dengan opung itu kita banyak dapat nasihat. Salah satu nasihat yang saya bawa sampai sekarang, opung bilang, kamu bisa. Apapun yang datang ke kamu itu karena kamu bisa. Kamu sedih, itu tidak lebih. Memang porsinya kamu, kalau kamu senang, jangan berlebihan. Semua karena kamu bisa. Itu saya bawa, jadi hidup saya tidak pernah terasa sangat berat. Saya melaluinya adalah masalah keluar. Tapi tidak ada yang sangat berarti, dan seperti biasa, umumnya wanita, kebanyakan, saya punya mimpi, saya menikah di usia 25 tahun. Dan saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Saya akan menikah mungkin dengan seorang ustadz hingga bisa membimbing saya tentang agama dan mengajari saya tentang agama. Dan saya sampai di usia 25. Jodoh itu tidak datang. 26 tidak datang.
27, 28, 29, 30. Dan saya berhenti menghitung. Karena saya pikir, oh, mungkin saya tidak punya jodoh di dunia. Dan saya mulai belajar bagaimana mengatasi kehidupan seorang wanita yang tidak memiliki jodoh. Karena saya mulai banyak dapat tekanan dari keluarga, apalagi keluarga yang suku Batak atau Mandailing itu akan ditanya, kita ada arisan keluarga akan ditanya, kapan menikah? Kamu jangan terlalu sibuk dengan kerja. Aduh Yuni, jangan terlalu sibuk main-main. Karena mungkin saya terlihat selalu gembira. Jadi orang berpikir saya tidak berpikir untuk menikah atau saya terlalu menikmati kelajangan saya. Hingga suatu saat ujian kedua terbesar datang lagi, saya menemukan jodoh, tapi tidak ustadz atau seseorang yang saya pikir bisa membimbing saya, tapi ujian keduanya saya menikah dengan orang asing. Orang asing yang saya harus belajar bahasa Inggris, yang bahasa Inggris saya itu sangat jauh dari bagus, bukan jauh dari sempurna, jauh dari bagus. Saya harus belajar bahasa Inggris, saya harus belajar budaya, dan saya harus mengajari suami saya tentang agama. Tapi seperti kata nenek saya bisa. Saya bilang, pasti bisa. Walaupun deg. Akhirnya saya menikah. Tepat di usia 40 tahun, jodoh saya datang juga dari negara yang berbeda. Saya menikah tahun 2016. Ujian yang lain datang lagi. Oke, mungkin karena saya selalu bilang saya bisa, mungkin ujian ini, kamu terlalu nyantai nih. Oke, datang lagi, baiklah. Terjadilah pernikahan yang suami memilih saya lebih bagus di sini karena suami kerja di tambang. Jadi kita menetap juga akan bisa. Jadi saya di sini, suami di sana. Sekali 2 minggu ketemu, kalau tidak saya yang ke sana, suami yang kemari. Dan 2020 pandemi. Terakhir ketemu suami itu Februari 2020 di ulang tahun saya. Dan setelah itu 2021 setahun sudah tidak pernah bertemu. Itu ujian yang lain lagi. Saya pikir it's okay, tidak ketemu pandemi tidak masalah. Saya biasa single untuk waktu yang lama. Ternyata nggak mudah karena kita sudah menikah dan sudah terikat emosi, jadi sangat tidak mudah. Akhirnya up and down, nangis tanpa alasan, dan pergi berusaha menghibur diri terlihat ceria, kenyataan enggak. Disitulah saya menyadari seperti kata Kak Muan tadi, hargailah waktu. Karena kalau ada yang bertanya, waktu saya ulang tahun kemarin, teman-teman pada bertanya, mau minta apa ya? Visa saya keluar, itu aja. Saya bisa jadi beneran istri bersama dengan suami. Itu aja yang saya pengen. Dan sampai hari ini, dari Desember 2020 sampai hari ini, Maret 2021, itu visa alhamdulillah belum keluar. Dan hari ini, 5 April, berarti 2 hari lagi adalah 7 April, ulang tahun suami saya. Dan di malam yang sangat spesial ini, saya beranikan diri meminta kepada teman-teman dan para tamu, tolong doain saya agar bisa keluar dan saya bisa jadi istri yang baik. Walaupun saya bilang, saya bisa, karena apapun memang datang, karena kita bisa. Tapi, sore hari ini, satu lagi yang membesarkan saya adalah, saya mendengarkan Pak Mario Teguh, dan di akhirnya dia bilang, God give, God takes. Jadi ini waktunya, oke, baiklah, saya bisa. Ini saat God takes my time, waktu saya dengan suami. Dan mudah-mudahan saya akan segera diberi waktu kebersamaan dengan suami dan saya bisa menjadi istri yang baik seperti yang ditanyakan oleh Ibu Miranda tadi. Apa yang diinginkan dalam hidup? Jadi istri yang baik, itu aja. Karena saya belum pernah benaran sejak 2016 sampai hari ini saya belum pernah benar-benar menjadi istri. Dan seperti kata suami, it is what it is, deal with it. Kembali kepada pembawa acara. Siap. Mohon 1 menit saat hening untuk memberi kesempatan pada para juri untuk mengisi balot.
Baik, terima kasih. Kontestan nomor 7. Tolong pin pencatat waktu yang menyalakan latar belakangnya. Silakan di spotlight kontestan ke-7. Baik. Silakan. Bisa dites suara dan video, bisa ditanyakan. Apakah saya terlihat dengan jelas? Ya, Anda terlihat dengan jelas. Dan suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik. Kontestan nomor 7. Damai Yani. L-A-O-L-A Damayani. Malu bertanya, sesat di jalan. Saya rasa teman-teman semua di Toastmaster yang hadir pada saat ini pasti tahu peribahasa ini. Peribahasa ini yang akan mendasari apa yang akan saya ceritakan pada saat ini. Pada tahun 2002, ketika pertama kali saya bergabung di perusahaan yang sampai saat ini saya jalani, saya membuat satu surel baru yang sebelumnya saya sudah punya, tetapi pada saat itu saya membuka alamat surel baru, yang kebetulan surel ini berdampingan dengan perpesanan yang waktu pada masa itu sangat terkenal. Dan kebetulan saya adalah salah satu orang yang gaptek atau gagap teknologi. Jadi sangat jarang sekali saya menggunakan perpesanan ini. Lalu di tahun 2005, di mana saya benar-benar menggunakan perpesanan ini dengan intens atau dengan sering, karena kebetulan saya harus pergi training ke luar negeri dan itu cukup lama. Jadi karena biaya telepon yang cukup mahal, maka saya menggunakan perpesanan ini dengan sering sekali. Suatu malam di tahun 2005, biasanya ketika selesai training, kami punya ruang khusus di bawah ruang untuk para peserta training itu menggunakan internet dengan nyaman dan fasilitas komputer yang luar biasa. Seperti biasa, saya mengirim pesan melalui perpesanan itu kepada suami saya. Lalu tiba-tiba muncul satu nama yang mungkin pada tahun 92 sampai 94 itu sangat melekat di hati saya. Karena orang itu adalah orang yang saya suka pertama kali ketika saya beranjak dewasa. Dan itu masa-masa waktu saya SMA. Dia menyapa, "Hai Damai, apa kabar?" Saya terkejut karena sudah cukup lama sejak lulus SMA saya tidak bertemu lagi. Tidak pernah menyapa pula. Dan tiba-tiba dia menyapa di media perpesanan ini. Saya langsung menjawab dengan semangat. "Halo Ucup, apa kabar?" Dia menjawab, "Baik, Damai. Tinggal di mana?" Saya bilang, di LA dong." "Hah, kok sama?" Dia bilang. Lalu dia bertanya,
RE-nya sebelah mana? Kalau saya di belakang kantor pos. Lalu saya bilang, ya ampun itu Mas, deket banget. Saya bilang, karena saya juga masuknya dari jalan kantor pos juga. Yang sebelah mana ya, Damai? Saya itu 2 blok di belakang kantor pos. Saya bilang, iya kalau saya sih ya. Terus saya berpikir karena di belakang kantor pos itu banyak perumahan, banyak gang-gang, jadi saya berpikir, oh 2 blok, oh oke, sepertinya saya tahu. Lalu dia bertanya lagi, Damai, di mana rumahnya? Pokoknya saya masuk di jalan kantor pos, terus aja sampai ketemu masjid. Pada saat itu tiba-tiba dia seperti tidak bersuara lumayan lama. Lalu saya tanya, Cup, Ucup, kok diam aja sih? Enggak, saya lagi mikir. Itu masjid di sekitar kantor pos itu sebelah mana ya? Aduh, itu yang agak turun ke bawah itu loh, berapa kali turunan. Oh, gitu. Lalu terlupakanlah. Karena kita langsung bercerita tentang keadaan kita sekarang, status sekarang, terus kondisi keluarga, dan juga cerita teman-teman yang kita ketahui. Pada saat di akhir perbincangan, teman saya, si Ucup, menanyakan sekali lagi kepada saya, Mai, beneran nih, susah loh aku ketemu teman kayak gini. Padahal seneng banget tahu kita satu daerah. Bisa bersilaturahmi. Lalu saya bilang, ya ayo janjian di mana? Ya udah deh, datang ke rumahku dulu aja. Tapi aku mikir, Mai, itu dari rumah aku tuh ya deket kantor pos, gak ada itu masjid. Masjid itu jauh banget, dia bilang. Ya ampun, Ucup, di Lenteng Agung kantor pos itu cuma 1. Hah? Maksudnya LMU itu Lenteng Agung ya? Oh, kita sudah lama nih ya berbicara ya, lebih dari 30 menit. Ternyata LMU dan LNU berbeda. Kamu di Lenteng Agung, dan aku di Los Angeles. Damai, pantesan kantor pos kita sama, tapi lain tempat. Itulah teman-teman semua. Ternyata untuk kasus saya itu, malu bertanya, akhirnya jadi memalukan. Terima kasih. Baiklah, dengan penyampaian dari kontestan ke-7, maka lengkaplah para kontestan menyampaikan pidatonya. Dan para pencatat waktu, harap share screen dipasang untuk hening selama 5 menit agar para juri bisa mengisi balot dan memberi hasil balot kepada pengumpul suara dan ketua juri. Ketua juri dan kedua pengumpul suara dapat masuk ke break room. Untuk ke audiens dan yang lainnya bisa mengambil waktu selama 5 menit untuk istirahat, meregangkan otot, bergerak, ataupun mengambil toilet break. Waktu dipersilahkan untuk 5 menit.
Baik, kita kembali lagi di sini bersama-sama. Teman-teman, rekan-rekan Toastmasters, dan juga para audience. Gimana ya, tadi luar biasa benar ya. Pidatonya sangat-sangat bagus dari semua para kontestan. Setuju? Oke, baik. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk semua kontestan yang sudah berupaya dengan begitu keras dengan hasil yang luar biasa pula. Semua ceritanya sangat menyentuh dan menurut saya ini sukses yang luar biasa dari kontes storytelling ini. Mari kita sekarang menuju kepada sesi wawancara untuk apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang kontestan kita? Ya, oke, kita akan wawancara satu persatu kepada setiap kontestan. Pada awal wawancara Anda bisa sebutkan nama Anda, nama klub, dan ya sedikit juga informasi tentang klubnya, kapan pertemuan klubnya. Baik, untuk menghemat waktu saya hanya akan bertanya satu pertanyaan pada masing-masing kontestan, tapi mungkin kalau menarik saya bisa bertanya dua, dan kontestan dimohon untuk semuanya membuka video, dan nanti setiap kali ada yang saya tanya mohon di spotlight. Kita punya waktu kira-kira 1 hingga 1,5 menit, jadi mungkin timer bisa memberikan saya waktu juga supaya kita nggak kebablasan. 1 menit untuk hijau, 1 menit 15 detik untuk kuning, dan 1 menit 30 detik untuk warna merah. Terima kasih. Nggak usah di spotlight, tapi saya bisa lihat nanti. Baik, ini saya pilih dulu karena satu-satunya pria di acara ini hanya Akbar. Aduh, maka saya akan mulai dengan Akbar. Ya, siap Akbar, silahkan di spotlight. Ini timernya yang mana nih? Oke. Timer pewaktunya siapa nih? Wijaya atau 1 menit hijau, 1,5 menit kuning, dan 1 menit 15 detik kuning, dan 1 menit 15, 1 menit 30. Oh, berapa menit? 2 menit? Enggak, 1 sampai 1,5 Wijaya. Oh, 1 sampai 1,5. Oke ya. 1 hijau, 1 menit 15 kuning, 1 menit 30 merah. Baik. Ya. Oke. Ya, mari kita mulai. Silahkan Akbar sampaikan. Kenalkan, saya Akbar Prayuda, saya dari anggota Jakarta Bahasa Toastmaster. Pertemuan di Jakarta Bahasa Toastmaster atau di Jabat setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Oke, baik. Oke, saya akan sekarang baru dihitung nih, mulai dari saya nih ngomong bentuk pertanyaannya ya. Ini saya lihat pencapaiannya banyak ya, pernah jadi mendapat sabuk hitam taekwondo. Dan masih ingin melanjutkan studi S3. Tapi yang menarik dari saya ini satu nih, yang membuat Anda unik itu tidak tega untuk tidak menghabiskan makanan. Benar? Iya, benar. Iya. Jadi paling banyak makannya nih dibanding teman-teman. Nggak paling banyak sih, sebenarnya standar saja, Bu. Cuman ketika makan bersama rekan-rekan itu pasti ada aja orang yang tidak menghabiskan makanan. Ya mau nggak mau pasti saya menjadi dalam tanda kutip tempat sampahnya gitu. Iya, tempat sampah. Tapi nikmat ya tempat sampahnya. Baik, pertanyaan saya satu nih. Ini ingin melanjutkan S3 ini di bidang apa? Di bidang pekerja sosial, Bu. Mm-hmm. Di bidang pekerja sosial, karena saya juga pekerja sosial, kemarin juga studi S2 pekerja sosial, sementara akan melanjutkan S3 di pekerja sosial. Ya, dan boleh saya tanya di mana kira-kira ingin melanjutkan, dalam negeri atau luar negeri? Kebetulan untuk pekerja sosial di Indonesia belum ada, Bu. Jadi harus ke luar negeri, paling dekat di Malaysia. Oke. Sudah bersiap-siap untuk mendapatkan. Iya, lagi berjuang mendapat beasiswa. Sudah dapat? Belum, Bu, belum. Belum. Okay. Siapa tahu ada, Bu. Oke, ini waktunya di mana nih? Saya belum lihat nih ya. Nah. Sorry, ini ada sedikit sinyal apa?
Kira-kira udah ya? Udah habis ya? Udah. Udah habis. Waktunya udah habis. Oke, baiklah. Mari kita doakan supaya Akbar dapat beasiswa untuk bisa mencapai cita-citanya, mencapai gelar S3 di bidang pekerja sosial ya, pekerjaan sosial, social worker. Baik, terima kasih Akbar. Terima kasih. Semoga sukses. Dan yang berikutnya nih, ini Ida kayaknya udah sangat semangat untuk berbagi. Baik, kita teruskan ke Ida Wahyuni. Mahyuni. Ini namanya bagus banget nih. Oke. Ya, tadi Ida sempat menyampaikan bahwa cita-cita besarnya adalah menjadi istri terbaik gitu, menjadi istri yang baik. Berkumpul dan hidup bersama dengan suami karena aku satu-satunya. Sudah di mana dalam pencapaian itu? Perjalanannya. Sebelumnya ini kasih tahu dulu ya Bu, ini dari MMPC Medan Miracle. Kita meeting setiap Kamis, minggu 2 kali sebulan. Iya kan Pak Wijaya? Ingin jadi istri yang baik maksudnya gini Bu. Saya kan punya impian, mungkin nanti boleh konsultasi nih pas sekali ya sama Pak Akbar. Saya dari dulu kalau ditanya pengen punya apa, pengen jadi apa, saya pengen punya yayasan. Selalu pengen yayasan untuk apa? Yayasan bantu orang, bantu apa? Nggak tahu, pokoknya bantu aja. KDRT, orang miskin nggak bisa makan, apapun. Terus dia seperti saya, broken home, mungkin nggak ada yang mengatasi. Nasib baik saya nggak terjerumus ke tempat yang nggak bagus karena saya tinggal dengan nenek mungkin. Tapi kan banyak alasan broken home menjadikan orang jadi broken gitu. Jadi selalunya bilang begitu. Belakangan saya pikir, oh biar bisa punya yayasan yang besar ini harus punya duit. Jadi ke suami, ke orang-orang saya bilang, kau mau jadi apa? Saya mau jadi kaya. Kaya untuk apa? Ya kaya aja, biar bisa bantu orang banyak gitu. Jadi kalau sebenarnya ternyata setelah saya sadari, saya hanya pengen jadi istri. Karena sejak menikah 2016, saya nggak pernah beneran jadi istri. Itu menikah, suami kerja di Australia. Keluarga ibu tahu kan orang Mandeling itu atau Batak itu, sana ikut suami, jadilah istri yang baik, jangan asik bermain. Tapi aku bilang, mereka nggak ngerti, nggak bisa dijelasin. Suami saya kerja di tambang, di sana juga terpisah, dia hidup mah. Ya elah, masa mesti bawa pelangkat itu gitu kemana-mana kan. Akhirnya udah diamin aja, gitu aja. Tapi setelah sekarang akhirnya suami yang minta ke sana, tapi visanya belum keluar. Panjang ya Bu, oh my God. Oke, wah menarik sekali ya. Ya memang hidup ya, di Bu, kawan-kawan semua doain lah, pengen jadi istri bener. Oke, mari teman-teman kita semua doakan supaya Ida cepat bisa berkumpul dengan suami dan bisa mencapai impiannya menjadi istri. Pelajaran seumur hidup paling susah, belajar dari keumuan juga nih sama yang lain. Baik. Ya, terima kasih. Oke. Baik, yang berikutnya saya ingin panggil Laila. Mungkin Laila kasih tahu dulu nama klubnya. Lailatul. Ya, Lailatul ya. Jadi sebutkan dulu nama klubnya, setelah saya bertanya baru mulai dihitung waktunya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadria, biasanya dipanggil Ella. Saya dari klub Brandan Diamond Toastmaster Club. Untuk pertemuan Brandan Diamond itu setiap hari Sabtu dan secara offline. Oke, teman-teman didengarkan dan silahkan nanti diundang atau di-share di chat. Ya, baik. Ini yang saya dapat di sini adalah dari hal yang paling mengesankan untuk Laila itu adalah ketika setelah bekerja 2 tahun mendapat penghargaan The Best Teacher. Ya. Tadi saya dengar dari ceritanya teaching menjadi guru ini sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat obsesif buat Laila. Bagaimana perasaannya ketika mendapatkan penghargaan The Best Teacher itu? Iya, pertama perasaannya itu di rewardnya itu setiap akhir tahun didapat. Dan pertama kali mengikuti akhir tahun itu ya nggak nyangka kok bisa gitu, kok bisa dapat. Secara itu kan dari penilaian kriterianya juga nggak tahu gimana. Kalau dibilang disiplin,
sebenarnya nggak disiplin-disiplin banget. Telat, iya. Jarang datang juga pernah absen. Jadi nggak yang disiplin banget dan nggak tahu kenapa bisa dapat itu. Dan mungkin untuk mendapatkannya itu senang, pasti iya, bersyukur iya. Tapi untuk yang pastinya untuk mempertahankannya itu sulit dan bersyukur sih sampai saat ini masih bisa mempertahankan itu. Wow, jadi setiap tahun dapat the best teacher gitu maksudnya? Ada 2 tahun belakangan itu nggak dapat, ganti-gantian sih Bu dapatnya. Kalau misalnya biasanya sih lebih ke the best teacher, the best dedication teacher, the best coordinator, yang kayak gitu. Wow, luar biasa ya. Ini adalah role model untuk guru yang sangat mencintai pekerjaannya. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Lailatul dan semoga terus mencapai predikat the best teacher ya. Oke, baik. Terima kasih Laila. Dan yang berikutnya saya ingin memanggil Damai. Damai masih ada? Hai Damai. Masih ada. Oke, silahkan disebutkan dulu nama klub dan nama lengkap, nama klub dan waktu bertemunya. Nama saya Damayani, saya dari klub Hakida Toastmaster Club. Dan untuk klub saya itu pertemuannya di setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat. Dan dari jam 12 siang sampai jam 1:30, jam 13.30. Cuma untuk selama pandemi ini memang kita tidak terbuka untuk umum untuk meetingnya, jadi hanya khusus member Hakinda saja karena kebetulan untuk ID dan password yang disediakan oleh kantor, karena ini kebetulan company club hanya satu, jadi sementara ini belum bisa. Iya. Oke, untuk yang klubnya tertutup nggak usah di-share dulu deh. Iya. Tapi disebutkan nama klubnya ya. Baik, Damai. Damai ini sangat menarik karena ingin menjadi konsultan kekayaan intelektual terdaftar. Ini saya belum pernah dengar sebelumnya. Jadi intellectual property ya. Iya. Mungkin bisa jelaskan sedikit apa sih pekerjaannya itu dan kenapa begitu ingin menjadi? Jadi gini, sebenarnya sih saya awalnya nggak sengaja juga masuk ke berkecimpung di konsultan kekayaan intelektual. Dan konsultan kekayaan intelektual itu sendiri mungkin kalau dari masyarakat umum taunya mungkin paten, invensi, terus merek dagang, terus desain industri, hak cipta, seperti itu. Cuman kita menyebutnya sebagai kekayaan intelektual. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya nggak sengaja berkecimpung di kekayaan intelektual karena kebetulan orang yang memperkenalkan saya di Toastmaster yaitu DTM Yoshi Yamamoto yang mengajak saya berkecimpung di sini, dan karena awalnya agak ragu karena memang saya nggak suka belajar hukum kayak itu, karena kan banyak berhubungan sama hukum ya, harus belajar undang-undang haki kayak gitu. Nah, saya sendiri sudah 20 tahun berkecimpung di dunia kekayaan intelektual, dan akhirnya jalan terakhir adalah harus menjadi seorang konsultan kekayaan intelektual, dan itu sudah saya dapatkan di tahun 2014. Saya mengambil gelar profesi saya dan sampai sekarang ya. Terus memang cita-cita terbesar saya adalah yaitu punya kantor konsultan sendiri, dan itu masih dirintis. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, yang berikutnya saya ingin memanggil Muan. Halo. Halo Muan. Wah, ini waktu saya lihat ini pertanyaan. Silahkan dulu, sampaikan dulu nama klub dan lain-lain. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muan Ridani Panjaitan. Saya biasa dipanggil Muan. Saya satu klub dengan Kak Ida Mahyuni dari MMPC. Pertemuan kita itu setiap Kamis malam, 2 minggu sekali. Baik.
Oke, mari kita terima kasih ya untuk infonya. Waktu bisa dinolkan kembali waktunya. Ini saya lihat berjalan terus nih. Oke, Bu. Menit 41. Oke, sorry. Iya, oke. Ini ya tadi sekarang setelah saya mendengar pidato Muan jadi lebih mengerti jawaban-jawabannya. Ya, baik. Oke, ini yang disebut paling berkesan katanya setiap menyelesaikan ujian dengan nilai yang sangat memuaskan. Kalau didengar begini sepertinya banyak ya, seringkali terjadi. Jadi sebetulnya sudah normal gitu ya. Dari semua itu yang paling mengesankan mana? Ada nggak? Jadi saya tuh orangnya sangat kompetitif ya, Bu. Sangat kompetitif, terutama kalau misalnya setiap kali ada ujian apa segala macam. Tapi yang paling berkesan buat saya itu saat saya menyelesaikan S1 saya menjadi lulusan terbaik di Universitas Sumatera Utara. Wow, jadi lulusan terbaik seluruh Sumatera Utara ya. Ini besar sekali. Dan ini masih ada mimpi yang belum tercapai, ini belajar psikologi. Jadi beda dengan apa yang dicapai tadi itu. Iya, karena saya S1-nya itu kan hukum, tapi saya sangat senang sekali belajar tentang psikologi. Sejauh ini saya belajarnya melalui jalur informal, tapi kepengen belajar psikologi secara formal. Ya, kayaknya untuk Muan nyambung nih dengan hukum, bisa jadi ampuh banget nih sebagai entah apa lawyer atau advokat atau apa ini. Kebetulan saya sekarang sudah menjadi PNS, Bu, di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kemungkinan untuk beralih profesi agak sedikit. Beda banget ya, ini segitiganya hukum, pajak, dan psikologi. Wah, nanti karena itu berkaitan dengan pertanyaan ketiga, Bu. Saya selalu merasa bosan dengan zona nyaman, jadi suka mencela-mencela gitu kan. Oke, jadi berpetualang ya dalam dunia intelektual, dan ini membuat saya juga mungkin teman-teman jadi ingin tahu ya nanti Muan bakal jadi apa nih setelah mencapai semuanya, mungkin sudah nggak dipajak lagi tapi dengan ilmu-ilmu yang dimiliki. Ya, ini baru mulai hidup ya Muan dengan usia berapa tadi? 40-an? Oke. Ya, 41 Ibu. Oke, masih panjang, belum sampai setengah umur nih. Baik, terima kasih Muan. Sama-sama. Ya, yang terakhir, benar ya terakhir ya, kecuali Yeni udah balik nih. Emi? Yeni udah balik. Ya, halo. Oke, silahkan Emi disebut nama, klub, dan lain-lain. Ya, saya Emi Ermia dari Denpasar Bahasa. Mungkin Denpasar Bahasa ini masih bayi ya, kalau nggak salah berdiri Januari. Saya sendiri sih sudah ikut Magical Bali Toastmaster Club, klubnya Ibu Miranda, dan sekarang mencoba untuk ikut Toastmaster Bahasa gitu. Oke, pertemuannya kapan? Minggu kedua dan minggu keempat, hari Minggu siang jam 2 sampai jam 4. Ditunggu ya teman-teman untuk meramaikan. Wita, waktu setempat. Gitu. Oke, baik. Oke, sekarang saya mau ajukan pertanyaan nih. Emi ini baru melakukan sesuatu yang terobosan yang luar biasa. Emi mau berbagi. Apa yang perubahan yang luar biasa dalam hidup Emi dalam beberapa bulan terakhir? Suatu lompatan. Saya sebenarnya orang yang sangat nyaman, diem di zona nyaman gitu ya. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa wah ini nggak seru nih kalau begini gitu. Akhirnya saya mencoba peruntungan untuk berjualan. Belum begitu berhasil, tapi ternyata saya menemukan hal yang unik di sana. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berbelanja di warung teman. Temannya jual apa, beli aja. Jadi kalau kita saling membantu, teman kita jual keripik, jual kerupuk, jual pisang goreng, tuh beli aja. Itu akan memutar roda ekonomi kita semakin kuat. Apalagi kayak gini nih situasi gitu ya. Dan satu lagi, saya ingin mengangkat produk-produk lokal naik kelas. Jadi produk lokal kita itu harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena terus terang saya ini importir. Jadi
ayolah kita ekspor. Pokoknya naik kelas aja produk lokal itu. Gitu. Wow, semangatnya luar biasa nih. Ayo kita dukung Emi untuk ke produk lokal. Belanja di warung teman ya, tagarnya belanja di warung teman. Oke, itu nama bisnismu kah? Bukan. Tidak, kita lagi mengkampanyekan istilah itu. Oh, belanja di warung teman. Belanja di warung teman di lingkungan terdekat. Baik, terima kasih Emi. Semoga sukses dengan jualannya yang baru dan kita nantikan gebrakannya ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kayaknya udah semua ya, kecuali mari kita kasih lihat dulu semua kontestan untuk kita foto bersama. Yani belum ada ya? Oke, jadi Muan, mohon dipasang videonya Muan dan Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, berarti masih ada satu lagi Damai, 6. Baik, Yani nggak ada ya? Kalau Yani ada tolong di spotlight juga. Mari kita foto bersama. Ininya dulu. Kontestannya. Oke, mau kasih satu simbol, satu heart atau apa nih? Ya, pose cinta aja atau pose semangat deh. Oke, orang Indonesia mau apa nih? Pose semangat? Mari kita semangat kepada cita-cita untuk mencapai cita-cita yang belum tercapai dan pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Oke? Let's show your semangat. Emi, Ida. Yeay. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih. Oh, ini Yani baru datang. Wah. Aduh, Yani. Tunggu kita foto ulang ya. Ya, Yani masuk dulu Yan. Habis itu baru tak diwawancara Yani. Yani masuk dulu untuk difoto. Mana Yani? Wah, pas banget ini. Ya pas nih, udah selesai ya giginya. Oke, Yan, kita foto bareng. Semangat untuk mencapai cita-cita apapun. Gimana ya? Supaya terang. Di sinilah. Ya, cukup. Lumayan terang. Ayo, sekali lagi. Foto bareng. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini susulan ya, Yani di yang lain bisa diinikan. Kita spotlight Yani aja untuk wawancaranya Yan. Baru aja selesai. Yani pas. Oh ya. Oke. Ini Yani ini saya nggak tahu apa kita semua tahu bahwa Yani ini ternyata sangat mencintai lari. Suka berlari. Sudah tahu ya, tapi mungkin ada yang lain yang tahu. Jadi Yani ini ternyata suka ikut maraton dan yang paling tidak terlupakan adalah ikut maraton dunia di bawah 4 jam di Berlin, betul? Enggak di bawah 4 jam, hampir di bawah. Oh, itu soalnya terusnya jadi 4 jam. Jadi 4 jam 5 detik gitu. 4 jam 5 detik. Luar biasa. Oke. Terus yang ingin dicapai itu menjadi pengarang buku terkenal atau lari di 5 World Marathon lainnya. Wow. Selain Berlin kan ada 6 sebetulnya. Wow. Nggak sangka ya, Yani ini masih muda banget loh. Amin. Suka berlari, amin. Semoga muda terus. Iya. Oke Yan, tadi ada satu yang kelupaan Yan. Tolong sampaikan nama lengkap, klub, dan waktu pertemuan klub. Oke, Yeni Merlin Jaya Laksana, klubnya Bandung Bahasa Toastmaster Club. Pertemuannya di setiap hari Sabtu, seminggu sekali. Sabtu jam 1 siang sampai selesai. Biasanya sih 1,5 jam sampai 2 jam. Baik, terima kasih Yani. Dan semoga terus nih yang belum kenal Yani ini sudah sangat terkenal di Toastmaster Bahasa terutamanya. Dan seorang multitasker yang luar biasa. Semua bisa dikerjakan oleh Yani. Amin, amin.
Terima kasih, dan saya usul juga mungkin informasi tentang klubnya bisa ditaruh di chat karena kayaknya saya sendiri juga susah ya untuk menghafalkan semua yang disampaikan. Jadi silahkan para peserta punya platform untuk menyampaikan Baik, terima kasih. informasi tentang klubnya. Baik, sekarang saya akan panggil bagian logistik, Angelin, untuk memberikan sertifikat partisipasi. Oke, bentar saya akan share screen dulu. Apakah jadi ini untuk sertifikat partisipasi, apakah kita akan berfoto dengan kontestannya? Kayaknya bisa ditaruh di spotlight kontestannya. Kemudian kalau ini yang foto siapa ya? Yeni atau Angelin atau Amelia, itu bisa digeser sedikit. Di tengah itu kan ada pembatas tuh. Mungkin sertifikatnya bisa digeser sedikit ke kiri sehingga wajah pesertanya bisa lebih besar. Atau bisa dibuat sama besar. Siap-siap Bu Yeni. Oke, next. Maaf ya, kusut. Oke. Lihat ke screen, Dan. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Bu Yeni. Oke. Baik. Loh, ini kau sudah Lailatul. Oke, Lailatul sekarang. Laila. Baik, terima kasih. Ganti spotlight-nya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, next. Emmy. Oke, 1, 2, 3. Sudah, siap. Selanjutnya. Akbar. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke, selanjutnya. Satu, 2, 3. Oke, sudah. Oke, next. Ya, lihat ke screen. Lihat ke 2, 3. Oke, sudah. Oke, selanjutnya. Damai. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke, itu adalah sertifikat partisipasi. Baik. Sekarang untuk mungkin saya akan stop sharing sebentar. Ya. Atau oke. Oke, baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman, Toastmasters, kontestan, dan para tamu, kontes ini tidak dapat dilaksanakan tanpa kerja keras petugas kontes. Marilah kita tepuk tangan secara virtual untuk para penghitung waktu, Wijaya, Distinguished Toastmaster Wijaya dan Yana, para pengumpul suara. Ini siapa para pengumpul suaranya? Para pengumpul suara, para Sugondo dari Jabat, kemudian para SEE adalah Amelia. Ya, sudah keren kok Sugondo, sudah keren.
Amelia dan Harlina. Kemudian tolong di spotlight aja semua nih. Terus bagian administrasi atau pemberi sertifikat, pembuat sertifikat Angelin. Dan kita juga punya SEE yang satu lagi, Yeni. Kemudian the Zoom host, Amelia. Dan yang sangat penting di sini adalah Ketua Dewan Juri, Distinguished Toastmaster Yusuf Chandra. Dan tentunya Ketua Panitia yang merencanakan, mempersiapkan acara ini, Denny Surya, yang paling terakhir. Oke, kita beri tepuk tangan. Masih ada pengumpul suara satu lagi. Pengurus suaranya, pengumpul suaranya. Masih ada, Bu, ya? Ya. Kayaknya udah nggak ada deh. Pengumpul suaranya udah nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Ada lagi satu Yana, tapi kayaknya nggak ada. Tadi udah Toastmaster Yananya lagi ke toilet. Oh, lagi ke toilet. Oke, jadi ada Toastmaster Yana juga ya. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Wijaya Sugondo, Distinguished Toastmaster Harlina Indra, Angelin Widya, Yeni Mok, Amelia, Distinguished Toastmaster Yusuf Chandra, dan Denny Surya. Luar biasa sekali kontesnya pada hari ini. Baik, sekarang mari kita foto bersama. Mari kita foto bersama. Mohon dipasang semua videonya. Dan ini yang ambil ya. Ini masih banyak nih. Para tamu, ayo didukung juga kontesnya. 1, 2, 3. Oke, habis ini penghitung waktu 2 sudah ada, jadi saya ini dulu, saya minum spotlight. Oke, penghitung waktu 2, siap sama ini. 1, foto lagi, siap semua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baiklah. Oke, kita sudah mendekati akhir acara ini dan tentunya semua ingin mendengar, ingin tahu siapa ya para pemenangnya. Nah, untuk itu saya ingin mengundang Ketua Dewan Juri, Distinguished Toastmaster Yusuf Chandra. Saya persilahkan untuk mengumumkan hasil perhitungan Dewan Juri. Tolong di-unmute, Pak. Terima kasih kepada MC Miranda Rumi. Baiklah, inilah saat-saat yang ditunggu oleh kita semua. Sebelum saya mengumumkan, ada satu pengumuman bahwa semua peserta pada hari ini waktunya memenuhi syarat. Jadi tidak ada diskualifikasi. Mari kita tepuk tangan untuk semua peserta kontes. Dan juara ketiga jatuh kepada Toastmasters Amy Ermia. Mau di spotlight nggak itunya? Ya. Ya, di spotlight dan ditaruh berdampingan ya, Den ya. Ya. Siap Bu Emi? Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Selamat kepada Ibu Emi. Dan juara 2 ialah Toastmasters Akbar Prayuda. Oke, siap-siap. Melihat ke kamera. Matanya biar kelihatan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Selamat kepada Toastmaster Akbar Prayuda. Dan inilah juara yang kita tunggu. Juara pertama yaitu Toastmasters Muan Ridani. Selamat kepada Toastmaster Muan Ridani. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Sudah.
Apakah ketika juara mau di foto bersama? Ya, sama juri deh di foto. Sama ininya bisa nggak dibarengin? Susah ya? Sama sertifikatnya. Sertifikatnya. Susah ya. Susah ya. Ya udah. Juaranya sama mungkin apa namanya? Pak Yusuf Chandra. Ya, foto bersama sama ketua juri. Bentar, saya ganti urutannya dulu deh biar. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Dan kita ketemu lagi di kontes yang akan datang. Saya kembalikan kepada ketua acara. Ya. Terima kasih Distinguished Toastmaster Yusuf Chandra. Hadirin sekalian, demikianlah pertandingan pidato internasional, pidato storytelling ini. Terima kasih dan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Panitia Denny Surya atas acara yang sukses ini. Sekali lagi selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada semua kontestan dan semua petugas kontes. Hadirin semua, dalam kesempatan ini sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi atau sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Selamat menikmati hari Senin malam yang indah ini dan salam sejahtera. Oke. Udah, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya ya atas dukungannya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa. Join acara ini. Semoga manfaat. Luar biasa. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi pertemuan berikutnya. Di stop apa live Facebooknya tolong. Ya. Oh ya sebentar.